Selamat datang di jagat lelembut. Waspadalah apa yang ada di belakang Anda, karena para lelembut itu selalu ada di sekitar kita. Sahabat penghuni jagat lelembut, malam ini saya ingin menceritakan bagaimana pertama kali saya bisa melihat lelembut atau bangsa yang tidak nampak, atau sering juga disebut alam gaib. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika saya masih usia 6 tahun, saya anaknya sangat penakut. Bahkan untuk tidur sendiri pun tidak berani. Selalu harus ditemani orang tua saya. Bahkan kalau orang tua saya pergi ketika saya bangun tidur, tidak ada orang tua saya, maka saya akan menangis. Saya anaknya sangat penakut. Bahkan ada orang meninggal, kalau di kampung saya dulu diarak di depan rumah, saya selalu lari ke dalam kamar. Kalau kampung ada yang meninggal, saya takut, tidak berani keluar rumah. Sampai pada suatu saat, ketika Pak D saya meninggal dunia di tahun 1980. Saat itu saya usia sekitar 6 tahun, 7 tahun. Saya tidak sengaja melewati jenazah Pak D saya, tapi saya tidak tahu. Dan ketika saudara saya memberitahu kepada saya bahwa itu jenazah Pak D, saya tidak berani lewat kamar itu lagi. Lalu ibu saya membimbing saya, memberikan penguatan kepada saya bahwa Pak D masih hidup. Kalau kamu pengen ketemu Pak D-mu, saya kasih cara. Pada saat itu timbul ketakutan dalam diri saya yang sangat mendalam. Karena saya sering mendengar cerita-cerita hantu yang menakutkan. Tapi ibu saya memaksa, kamu harus berani karena kamu laki-laki. Dan saya ikut saja dengan apa yang akan dilakukan oleh ibu saya. Sore hari, karena Pak D saya dimakamkan besoknya, jadi setelah dimandikan lalu diinapkan semalam di rumah. Setelah Pak D saya dimandikan,
Saya lalu ikut mandi juga di kamar mandi. Tetapi saya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja selesai mandi, saya duduk di teras ketika tamu mulai berdatangan. Saya bisa melihat Pak D saya dengan baju kesukaannya datang tersenyum kepada saya. Bahkan saat itu saya bilang kepada kakak saya, itu Pak D pulang. Kakak saya tidak percaya. Karena kakak saya tidak melihat. Tapi saya melihat dengan nyata bahwa Pak D saya pulang ke rumah, bahkan ikut bertahlil di malam itu. Namun, ketika besoknya Pak D saya sudah dimakamkan dan saya selesai di rumah Pak D saya yang jaraknya sekitar 8 km dari rumah. Di siang hari, saya dibonceng motor dengan kakak saya. Di pinggir-pinggir jalan saya melihat sosok-sosok yang sangat mengerikan. Banyak kuntilanak yang mukanya hancur duduk di pinggir jalan, pinggir trotoar, ada yang di pohon. Banyak pocong yang berlalu lalang. Banyak anak kecil yang hilang kepalanya. Saya sampai ketakutan. Dan malam harinya saya bilang kepada ibu saya minta ditutup. Karena saya nggak mau melihat hal-hal semacam ini. Jawaban dari ibu saya, tidak usah dan tidak bisa. Karena kalau sudah terlanjur melihat, maka selamanya akan melihat. Dan apa yang kamu lihat sekarang, itu adalah proses awal. Nantinya kamu akan terbiasa dengan melihat keadaan itu. Betul sekali. Malam hari ketika saya terbangun dari tidur, guling yang saya pegang berubah menjadi pocong. Saat itu saya teriak sekencang-kencang. Tapi orang tua saya sudah tidak apa-apa. Setiap kali saya berjalan kemana saja, saya selalu melihat hantu-hantu bermuka rusak, bertubuh tidak lengkap, berlumuran darah dan bau anyir. Di setiap perjalanan maupun duduk di mana saja,
saya melihat itu dengan nyata. Mungkin ini berbeda dengan teman-teman lainnya yang baru bisa mulai melihat alam gaib. Lalu saya penasaran dan saya mempertanyakan kepada ibu saya, apa yang dipakai saya mandi ketika itu saat Pak D saya tidak ada? Kenapa setelah itu saya bisa melihat alam gaib? Ibu saya menjawab, kamu mandi pakai sabun yang habis memandikan jenazah Pak D. Kamu juga memakai gayung yang dipakai buat memandikan Pak D. Ternyata itu salah satu kunci kita bisa melihat alam gaib, dan itu pengalaman saya. Kalau penjenengan ada pengalaman lain membuat penjenengan bisa melihat alam gaib untuk pertama kali, monggo silahkan di-share di komentar. Akan menambah khasanah jagat lelembut. Jadi percaya atau tidak percaya, alam lelembut itu ada. Saya sendiri mengalaminya. Dan mungkin bukan hanya saya saja, tapi banyak yang lain juga mengalami hal tersebut. Namun saya sadari, semakin banyak saya berpikir atau pikiran saya tercurah untuk pelajaran, untuk menghadapi kehidupan, untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka gambaran-gambaran itu terasa hilang. Bahkan 6 tahun yang lalu, saya merasa saya sudah tidak bisa melihat alam gaib lagi. Karena gambaran itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Dan setelah saya mulai bermeditasi kembali, mulai menurunkan frekuensi pikiran dalam otak saya, mulai melepaskan semua yang menjadi beban hidup saya, maka perlahan-lahan gambaran-gambaran gaib itu muncul kembali. Jadi teman, janganlah takut dengan alam gaib, karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Semakin Anda takut, Anda akan semakin terbelenggu dengan ketakutan Anda. Dan itu hal yang paling menyiksa, seperti yang saya alami sebelum saya bisa melihat alam gaib. Tapi setelah kita bisa melihat alam gaib atau dimensi lain, maka kehidupan kita akan enjoy, dan kita akan susah untuk ditakuti lagi, seperti lewat di tempat yang gelap, tidur di kuburan.
yang katanya wingit, tempat-tempat angker, maka kita sudah akan terbiasa. Jadi itulah cerita pengalaman pertama kali saya bisa melihat alam gaib. Kalau panjenengan baru bisa melihat, jangan takut kalau panjenengan melihat bentuk-bentuk wajah yang rusak, darah di mana-mana, bau anyir. Tidak usah takut, itu adalah proses di awal. Lama-lama akan menjadi terbiasa. Percaya atau tidak, tergantung panjenengan menyikapinya. Salam jagat lelembut.